Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu bagi para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya yang ada di Alaska, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan terkhususnya pula yang ada di dalam negeri Nusantara ini. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang indah ini kita akan mengkaji dengan tema semua manusia pengabdi setan. Kok bisa semua manusia pengabdi setan? Seluruh manusia, semua manusia, tak terkecuali siapapun, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya pengabdi setan. Terbukti di dalam Al-Quran ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan kedatangan kematian. Apa makna setiap nyawa pasti akan datang kematian? Maknanya di sini kematiannya bukan kematian badan, bukan kematian menurut manusia. Namun di sini yang dimaksud kematian menurut Allah, manusianya masih hidup, badannya masih hidup, tapi hati manusianya ingkar kepada keberadaan Allah. Itulah yang dimaksud kematian. Terbukti Nabi Ibrahim dulu ketika masih mengabdi kepada setan, atau masih mengabdi kepada keakuan dirinya, atau masih mengabdi kepada kedagingan Nabi Ibrahimnya, ia bingung mencari Tuhan. Melihat matahari, apakah ini Tuhan? Melihat bulan, apakah ini Tuhan? Melihat bintang ke bintang, apakah ini Tuhan? Itulah yang dimaksud tiap diri manusia, bahkan Nabi Ibrahim pun juga mati. Hatinya pernah mati, pernah menjadi pengabdi setan. Makna pengabdi setan di sini adalah Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang nyata bagi diri kita masing-masing? Apakah Allah sebagai pencipta yang nyata, ataukah masih kemanusiaan diri kita yang lebih nyata di dalam hati kita selama ini daripada Allah? Bila di dalam hati kita yang nyata hanya manusia kita sendiri, itulah bukti bahwa manusia masih menjadi pengabdi setan, pengabdi kemanusiaannya, pengabdi kedagingannya, pengabdi hawa nafsunya, seolah-olah hidup dan badan ini milik manusia saja. Itulah manusia yang dikatakan pengabdi setan.
Nabi Muhammad pun juga pernah menjadi pengabdi setan. Buktinya selama 15 tahun sejak umur 25 ketika habis menikah sampai umur 40 tahun Nabi Muhammad pengabdi setan di alam kegelapan, yakni di Gua Hira. Maknanya mencari Tuhan di Gua Hira, menyendiri khalwat untuk mencari petunjuk Tuhan. Nabi Isa pun juga demikian. Semua manusia pernah menjadi pengabdi setan. Maknanya pengabdi keakuan dirinya yang ada di dalam hatinya. Saya katakan semua manusia berarti di dalam hatinya pasti wujud manusia. Kalau di dalam hatinya sudah bukan wujud manusia lagi, yakni sudah menjadi wujudullah, berarti bukan dikatakan manusia lagi. Pasti yang manusia bila kembali kepada Allah berarti manusia sudah bebas dari mengabdi kepada setan. Bila manusia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah menanggalkan kemanusiaannya, menanggalkan harta-hartanya, menanggalkan pangkat-pangkatnya, menanggalkan ilmu-ilmunya, menanggalkan ibadah-ibadahnya, bahkan menanggalkan hidup dan badannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ia sudah terbebas dari mengabdi setan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami ya. Mohon petunjuk yang dibawa, apa kira-kira kajian di YouTube Uripe Allah ini bisa mencerahkan hati kita, atau Anda masih bingung di dalam memahami kajian di Uripe Allah ini. Mohon ditulis di typing di bawah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, bermacam-macam tapping yang dibawa. Karena memang masih menjadi pengabdi setan, ya saya maklumi. Bila manusia masih tergantung kepada kemanusiaannya di dalam hatinya, maka ia berada di dalam penjara-penjara kemanusiaannya. Bila manusianya sudah berada di dalam penjara-penjara kemanusiaannya, ya pasti tersiksa hidupnya. Tersiksa hidupnya, buktinya keluar apa yang dari mulutnya, apa yang dari hatinya, apa yang dari tangannya, keluarnya sebagai siksaan. Gero-gero. Ada yang bilang beginilah, ada yang bilang begitulah. Itulah tanda hati Anda. Bila Anda mencela, berarti Anda sudah tercela. Bila hati Anda menghujat, berarti Anda sudah terhujat. Bila Anda menghina, berarti Anda telah terhina. Maka dari itu, semua apa yang keluar dari diri Anda, ya itulah nilai Anda. Siapa yang apapun yang keluar pada diri Anda, ya itulah Anda. Jadi yang tahu diri Anda, yang tahu diri saya, ya Anda dan saya sendiri. Maka dari itu, kajian di Uripe Allah ini mengenal diri. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup hatinya? Bagaimana mungkin manusia bisa mengabdi kepada Tuhannya? Wong kepada diri manusianya saja tidak kenal. Kepada diri manusianya saja menyiksa-nyiksa diri. Sehingga gero-gero, sehingga menjerit-jerit, sehingga mengolok, sehingga menghina, sehingga merendahkan orang lain. Karena saking rendahnya derajatnya bagi manusia itu sendiri. Maka dari itu, bila Anda ingin Anda tahu duduk di mana Anda, lihatlah apa yang ada di hati Anda.
Bila Anda suka menghina, ya berarti Anda yang terhina. Dan yang Anda hina tidak akan terhina. Kenapa? Karena tidak terhina. Karena Andalah yang mengeluarkan kata hinaan, ya itulah terhina itu. Jadi yang penting enjoy saja. Anda paham atau tidak paham, ya tetap enjoy saja. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bila masih ada syaitan yang ada di dalam dada manusia, manusia tak akan pernah bisa diam. Manusia tak akan pernah bisa menerima keputusan-keputusan Tuhan. Bila manusia masih jadi setan, ia pasti akan berontak dengan apa yang sudah diputuskan Tuhan. Berontak karena sesungguhnya Tuhan tidak menyiksa manusia. Manusialah yang menyiksa-nyiksa dirinya sendiri. Ada yang dipotong-potong sendiri lidahnya. Apa maksudnya memotong lidahnya sendiri? Keluar apa yang dari lidahnya, yang dari mulutnya, barang-barang yang kotor, barang-barang celaan, barang-barang hinaan, yang keluar dari hatinya, barang-barang yang buruk, barang-barang yang fahsya wal mungkar. Itulah yang dimaksud naroka, siksaan di dalam dada. Jadi jangan takut neraka yang besok, karena neraka selama ini sudah kita masuki bersama dengan matinya hati kita. Dengan tidak menerimanya kita kepada takdir-takdir Tuhan, berarti kita sudah di dalam neraka. Maka selamatkanlah dirimu, di hatimu. Dari apa? Dari dirimu sendiri. Alhamdulillah, itulah yang dimaksud semua manusia pengabdi setan. Jadi kapan manusia sudah bertobat dari mengabdi setan? Bila manusianya sudah kembali kepada fitrah diri manusianya. Sebenarnya manusia ini bukan manusia. Sebenarnya aku kenal diri manusiaku karena Tuhanlah yang menyebut diriku manusia. Karena hiduplah yang menyebut diriku manusia. Karena selama ini kita hanya mengabdi kepada setan, mengabdi kepada keakuan diri kita sendiri, mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri, mengabdi kepada kedagingan kita sendiri, seolah-olah hidup dan badan ini hanya milik kita sendiri. Itulah orang-orang yang dikatakan mengabdi setan. Jadi bagaimana mungkin pengabdian-pengabdian yang kita lakukan selama ini sampai kepada Allah, sampai kepada Tuhan. Sedangkan kita selama ini sudah puluhan tahun lamanya selingkuh dari Allah. Lebih cinta kepada hawa nafsu daripada cinta kepada yang punya hawa nafsu. Maka dari itu manusia mengabdi bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Tentu sholatnya ia mengabdi kepada setan, ibadahnya ia mengabdi kepada setan, zikirnya mengabdi kepada setan. Kenapa? Karena seluruhnya masih linnas. Belum bisa lillah karena setannya masih ada. Karena diri kemanusiaannya masih ada. Bila diri kemanusiaannya masih ada, maka yang diabdi, maka yang disembah, maka tempat kembalinya adalah kepada lembah dosa kemanusiaannya. Maka itulah yang disebut maut, mati hatinya. Bila masih ada diri manusianya, berarti manusianya selama ini mati. Namun anehnya manusia pada sibuk berziarah ke makam-makam para ulama, para kiai, para wali. Namun makam walinya sendiri di dalam dadanya terbengkalai, rusak
diabaikan. Kenapa? Karena mengabdi, menyembah setan. Menyembah, mengabdi kepada keakuan dirinya, kepahaman dirinya tentang Tuhan. Maka dari itu, di sini edukasi agar menyadarkan kita semua, tak terkecuali orang yang beragama Islam, orang yang beragama lain pun, ketika masih ada diri manusiamu di hatimu, berarti agama apapun, keyakinan apapun, kepercayaan apapun, bila masih ada diri manusiamu di hatimu, itulah pengabdi setan. Tak terkecuali saya sendiri. Tapi yang terpenting, enjoy. Enjoy inilah agama yang hak. Enjoy inilah yang dicari-cari oleh manusia. Dengan enjoy inilah manusia bisa berdamai dengan dirinya. Bila manusia bisa berdamai dengan dirinya, maka ia akan bisa berdamai dengan Tuhannya. Bila ia sudah bisa berdamai dengan Tuhannya, maka ia bisa berdamai dengan seluruh manusia. Apapun agama dan keyakinannya, ia bisa berdamai. Kenapa? Karena sudah ketemu enjoy. Enjoy itulah yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwa kita bisa tenang? Bagaimanakah caranya agar hati kita bisa damai? Bagaimanakah caranya agar jiwa kita bisa bahagia? Dan bagaimanakah caranya agar hati kita bisa enjoy? Caranya hanya satu, yakni irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Maka Allah pun akan rela dan ridho kepadamu. Pulang di sini, kembali di sini bagaimana? Kembali kepada fitrah diri manusia kita yang dulu tidak ada, kembali kepada ketiadaan. Fitrah diri manusia kita yang dulu gaib, kembali kepada kegoiban. Fitrahnya Tuhan yang dulu sebelum kita ada Allahnya yang wujud, kembali kepada wujudullah. Ketika manusianya sudah gaib, itulah yang dimaksud afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah kenyataan tahlilan itu. Bila yang ada hanya Allah, maka manusianya sudah tak mengaku-ngaku lagi ada. Maka dari itu, bila masih ada kemanusiaannya, maka ia akan menjadi pengabdi dirinya sendiri, pengabdi setan, sehingga manusianya disibuk-sibukkan hatinya dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya untuk kembali kepada Tuhan, yakni manusianya mabuk dunia, mabuk agama, mabuk di dalam ibadah-ibadahnya karena belum ketemu dengan enjoy. Jadi itulah bila manusianya rela ridho kembali kepada Allah bahwa hidup dan badan ini milik Allah, kepunyaan Allah, maka ketika sudah dipasrahkan, diridhokan, maka hidup dan badan ini sudah bukan hidup dan badan manusianya lagi. Manusianya enjoy saja di dalam kekuasaan Tuhan. Manusia enjoy saja di dalam tuntunan Tuhan. Manusia enjoy saja di dalam jambahan Tuhan. Manusia enjoy saja di dalam bimbingan Tuhan. Manusia enjoy saja di dalam penjagaan Tuhan.
Tuhan, manusianya enjoy saja di dalam kekuasaan Tuhan, maka dari itu manusia selalu dicukupi hidupnya. Kenapa? Karena ia sudah kembali bahagia di sisi Tuhannya. Namun bila manusia ogah kembali kepada Tuhannya, pasti hidupnya sengsara, merana, disiksa terus oleh setan-setan yang ada di dalam dirinya, yang mana hanya sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting di dunia ini. Disibukkan dengan perkara-perkara dunia, yang mana dunia semakin dicari, semakin didapat, maka dunia semakin menyiksa, semakin gero-gero, semakin menjerit-jerit manusia itu. Logikanya, bila manusianya beli sesuatu, beli mobil satu, belenggunya satu, beli mobil dua, belenggu dua, beli mobil 3, belenggunya 3. Bisa beli rumah, penjara 1. Beli lagi rumah lagi, penjara 2. Beli lagi rumah yang ketiga, penjara 3. Apa yang dimaksud penjara? Manusia disibukkan hanya memikirkan harta-harta yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya di sisi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka halal darah manusia itu untuk dipersembahkan, untuk dikorbankan kepada Allah. Bila manusianya belum mau mempersembahkan darahnya, badannya, hidupnya buat Allah, ya maka itulah yang disebut darah dan nanah yang busuk. Apapun yang dilakukan serba busuk, sholatnya busuk, ibadahnya busuk, sodakohnya busuk, puasanya busuk, kebaikannya busuk. Kenapa? Karena semua terlahir dari yang busuk. Namun yang disebut soleh-soleha itu bila manusia sudah rela mengkorbankan darahnya, bahkan hidup dan badannya kepada Tuhannya, maka disitulah kesucian. Apapun yang dilakukan suci, minum kopinya suci, silakan diminum kopinya, silakan semuanya. Minum kopinya suci, ngerokoknya suci, omongannya suci, penglihatannya suci, pokoknya otomatis suci, otomatis enjoy. Itulah agama yang hak, agama Allah. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah hati-hati manusia yang sudah enjoy, karena hatinya sudah dipasrahkan, diselamatkan, dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Anda yang nyimak di sini bisa enjoy ya. Apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda ungkapkan dari hati-hati Anda, meskipun itu keburukan keluarnya, tapi yang penting Anda enjoy saja. Enjoy saja. Apapun yang keluar dari hati Anda itu semuanya juga dari Allah. Meskipun Anda menghina saya, meskipun Anda menghujat saya, meskipun Anda meremehkan, merendahkan saya, itu semua dari Allah. Saya tahu itu. Maka dari itu Anda juga harus enjoy. Saya saja enjoy meskipun Anda menghina saya. Saya saja enjoy meskipun Anda merendahkan saya. Saya saja enjoy meskipun Anda memurtad-murtadkan saya. Saya saja enjoy meskipun Anda mengkafir-kafirkan saya. Enjoy saja. Anda pun juga demikian. Meskipun Anda menghina-hina saya, Anda pun juga harus enjoy. Meskipun Anda mengkafir-kafirkan saya, hati Anda pun juga harus enjoy.
meskipun Anda menyalah-nyalahkan saya dianggap orang gila, Anda pun juga harus enjoy. Kenapa? Agar Anda tidak gila, enjoy saja. Agar Anda tidak terhina, enjoy saja. Agar Anda tidak terhina dengan hinaan Anda, maka dari itu enjoy saja. Agar Anda tidak tersesat dengan penyesatan Anda, enjoy saja. Yang penting enjoy, selesai sudah semua urusan. Jadi memang saya tahu apa yang ada pada hati Anda. Anda menghina saya itu bukan karena Anda. Anda itu orang baik. Anda itu orang suci. Fitrahnya Allah sendiri, tak mungkin Anda bisa berkata yang kotor-kotor bila Anda tes suara dicoba. Apa masih bisa didengar suaranya? Barusan nge-lag suaranya. Maunya di bawah, tes suaranya apa bisa dibuka? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Anda pun yang tidak suka dengan saya, tetap enjoykan hati Anda. Kenapa? Karena munculnya Anda tidak suka dengan kajian-kajian saya, itu pun juga dari Allah. Anda tidak bisa menolaknya. Saya tahu itu. Makanya harus enjoy. Anda diperankan apapun oleh Allah, Anda harus enjoy. Jangan kebakaran dan jangan Anda membakar diri Anda sendiri dengan hinaan Anda. Anda jangan membakar diri Anda sendiri dengan umpatan-umpatan Anda. Anda jangan membakar diri Anda sendiri dengan Anda meremehkan, menyalahkan, mengkafirkan, memurtadkan orang lain. Jangan terbakar sendiri. Jadi sesungguhnya bila Anda memurtadkan orang lain, sesungguhnya Anda sendiri yang murtad. Ketika Anda menyalahkan orang lain, Anda sendiri yang salah. Ketika Anda mengkafir-kafirkan orang lain, Anda sendiri yang kafir. Maka dari itu kita di sini edukasi dipelajari lebih dewasa di dalam beragama. Beragama itu, bertuhan itu agar hati kita dewasa, tidak jadi bocil lagi, tidak lagi mengharap-harap pahala, mengharap surga, itu semua semu, bohong, prank, percuma. Anda sholat ibadah, mana bukti pahala Anda? Bila Anda hanya mencemooh saja, bila Anda hanya menghina saja, bila Anda hanya menyesatkan orang saja, itulah tanda dosa-dosa saja yang Anda terima, bro. Mari di sini belajar bersama edukasi. Bila orang itu sudah mendapatkan pahala, hatinya tenang. Bila ibadahnya sudah diterima oleh Allah, hatinya tenang, tidak menjerit-jerit. Bila hati Anda masih menjerit-jerit, ngatain orang, berarti ya itulah dosa. Berarti Anda belum syahadat, belum bertuhan, belum pernah sholat. Jadi yang dilakukan selama ini hanya sholat-sholatan saja, puasa-puasaan saja, zikiran-zikiran saja, hanya main-main saja. Tidak masuk ke dalam hati, hanya untuk kebanggaan-kebanggaan saja. Maka dari itu Anda gampang terbakar, gampang menjerit. Kenapa? Karena Anda suka menyiksa diri Anda sendiri. Pertanda apa ini? Pertanda orang itu akan selamat menuju Allah. Inilah akhir zaman. Maka harus dikiamatkan, digulung lagi angkara murka itu. Sapu-sapu, bersih-bersih agar kita tambah dewasa. Orang beragama dan orang bertuhan itu mendewasakan hati, tidak malah menjadi bocil-bocil lagi, suka
bertengkar, suka menghina, suka menyalahkan, ya percuma dan tak berguna kita beragama bila kita tambah jadi bocil. Maka dari itu beragama dan bertuhan itu ingat leluhur-leluhur kita yang bukan dari bangsa Arab. Lihat nenek moyang kita zaman dahulu, sopan santun, andap asor. Bangsa Nusantara dari Sabang sampai Merauke ini orangnya leluhur-leluhur kita ini lebih berakhlak, lebih sopan dari agama-agama adopsi yang dari luar sana. Muncul agama, akhlaknya tambah rusak, berarti agama itu sebagai hama wereng yang membuat manusia bolong-bolong hatinya, dahunya bolong-bolong, gampang menjerit-jerit. Maka dari itu agama dan bertuhan itu membuat hati kita dewasa. Dihina, enjoy. Dicaci, enjoy. Direndahkan, enjoy. Kenapa? Karena itu tidak mampan lagi. Kenapa? Karena sudah tahu saya, sudah tahu Anda. Anda siapa? Kalau Anda tidak dikuasai Tuhan, Anda tak akan pernah bisa bilang begitu. Tapi yakinlah Anda pun juga dikuasai Tuhan. Saya pun juga dikuasai Tuhan. Saya berperan begini, diperankan Tuhan. Anda berperan begitu, ya diperankan Tuhan. Yang penting, enjoy itu jalan selamatnya. Bila Anda tidak enjoy, Anda masuk agama apa saja yang jerit-jerit. Bila Anda tidak enjoy, Anda ibadah apa saja yang jerit-jerit. Bila Anda tidak enjoy, keyakinan Anda apa saja yang jerit-jerit, tersiksa sendiri, Mas Bro. Alhamdulillah asik. Kalau saya nonton komentarnya asik, sungguh asik. Inilah cerita Allah, nonton Allah sambil makan popcorn. Kira-kira yang paham di sini berapa orang? Kalau boleh tahu saya, tolong komentarnya sambil menikmati kopi. Yang paham ngacung, saya paham. Yang tidak paham ngacung, saya tidak paham. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata semuanya paham. Yang jerit-jerit pun juga paham bahwa dirinya disiksa. Yang penting Anda enjoy, nanti akan paham-paham sendiri. Yang penting Anda tidak pelihara anjing di dalam dada, nanti najis terus. Kenapa? Malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Jangankan Allah, jangankan Tuhan, malaikat pun tak akan pernah mau masuk di dalam rumah bila di dalam rumah ada anjingnya. Maka jenggong terus, omongannya seperti jenggongan anjing karena suka pelihara anjing. Jadi kuasai anjing kita, maknanya binalah agar bisa enjoy, agar tidak liar lagi, agar bisa menghargai orang lain. Bila Anda bisa menghargai orang lain, berarti Anda menjadi orang yang berharga di sisi Allah. Bila Anda memandang orang lain baik, berarti sebenarnya Anda orang baik. Namun ketika Anda menjelek-jelekan orang, berarti Anda sendiri bahwa yang jelek itu sebenarnya Anda. Jadi di sini edukasi, bagi yang mau silahkan, bagi yang tidak mau ya silahkan, bagi yang belum paham mungkin ini bukan makanan Anda. Karena ini di sini makanannya ahli surga. Kalau yang tidak mau makan makanan ahli surga, berarti kesenangannya makan darah dan nanah yang bau busuk. Kenapa? Buktinya keluarnya dari mulutnya, keluarnya dari hatinya ya bau-bau yang busuk. Kenapa? Karena makanannya darah dan nanah yang busuk.
logika sekali bertuhan, logika sekali beragama untuk membawa manusia agar sadar kembali kepada Tuhannya dengan tenang, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Itulah butuhnya agama. Bila Anda beragama, berkeyakinan, tapi omongannya masih kotor begitu, berarti kan percuma dan tak berguna, semuanya hanya dusta dan bohongan saja. Maka dari itu agama dan pertuhan itu logika, bukan hayalan. Semuanya sudah terjadi saat manusianya masih ada. Surga dan neraka ada sekarang, besok tidak ada surga dan neraka itu. Sekarang inilah hati-hati yang masih di dalam neraka, hatinya menjerit-jerit, ngata-ngatain orang, menilai-nilai orang, menyalah-nyalahkan orang. Ya itulah jeritan-jeritan ahli neraka, jeritan-jeritan pengabdi setan. Alhamdulillah. Semoga yang dibawa semoganya di dalam semoga selalu di dalam lindungan Allah, semakin enjoy. Yang sabar ya abang-abangku, yang masih menjerit-jerit di bawah, tetap sabar, tetap enjoy. Saya tahu semua itu Allah, bukan Anda. Kenapa? Anda la haula wala quwata illa billah. Anda itu tidak bisa apa-apa. Jadi enjoy saja. Wong tidak bisa apa-apa ya harus enjoy. Yang tidak bisa apa-apa harus enjoy. Anda diperankan menghina saya, tapi Anda tetap enjoy. Anda tidak berkuasa menolak itu. Karena Anda diperankan Tuhan, karena Anda hidup. Nanti ketika Anda sudah tidak hidup lagi, baru Anda tahu, baru Anda sadar. Kalau Anda sudah tidak hidup lagi, baru Anda sadar, yang nyocot, yang menghina, yang suka menjelekkan orang lain, yang suka menghina orang lain, ternyata ya Tuhan toh, aku tidak bisa apa-apa. Kalau manusianya sudah mati, baru sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apanya, tidak bisa ngapa-ngapain. Manusianya sudah mati, ngapain takut mati? Wong sudah mati kok takut mati? Manusia yang masih merasa hidup itulah orang yang takut mati. Kenapa? Manusianya takut ketemu setan, takut ketemu Tuhan. Karena manusianya masih takut mati, seneng jadi setan terus. Maka dari itu panas terus hatinya, disiksa terus hatinya. Coba yang paham kajian di Uripe Allah ini, coba ngacung, aku paham begitu. Ada berapa saya hitung. Kalau yang tidak ngacung paham berarti semuanya semoga dipahamkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terima kasih hadiah-hadiahnya. Hadiah-hadiah itulah yang membuat hati Anda terhidayah. Tambah hidayahnya, tambah berkahnya, melimpah rezekinya. Semakin Anda mengirimkan hadiah, semakin itu tandanya Anda mendapatkan hadiah. Jadi sebenarnya hadiah-hadiah itu untuk Anda sendiri, untuk kebahagiaan Anda sendiri. Maka dari itu, ketika terlepasnya dunia manusia, padahal sebenarnya ketika sudah terlepas dunia yang dicita-citainya, membuat manusia tambah paham arti kehidupan ini, membuat manusianya tambah enjoy, tidak ada yang dijaga-jaga lagi. Kalau kita masih menjaga-jaga dunia, kita selamanya dibakar selalu oleh dunia. Maka dari itu di sini tempatnya ngajinya orang dewasa. Yang masih bocil, mohon sabar, mohon anteng, mohon jangan gero-gero, jangan menjerit-jerit. Yang paham ini nanti tidak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi memang beragama itu tujuannya supaya hati kita dewasa, ngemong kepada bocil-bocil itu ngemong. Karena apa? Karena saya tahu bocil-bocil pun itu juga dikuasai Allah. Disayang Allah. Anda pun meskipun berkata begitu, Anda tak mampu melawan bila Anda diperintah untuk mengatakan itu. Menghujat saya, merendahkan saya, menghina saya. Anda tidak mampu untuk melawan itu. Kenapa? Karena Anda sudah dikuasai Tuhan untuk diperankan yang seperti itu. Tapi pesan saya yang penting enjoy. Kenapa? Kok yang penting enjoy? Karena peran apapun Anda di situ bisa selamat, bisa kembali kepada Allah, bisa hidup tenang, bisa hidup damai. Nanti suatu saat Anda akan menyadari, Anda akan ketawa-ketawa sendiri dengan sikap-sikap Anda yang menghujat. Nanti kalau sudah sadar ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, malu. Yang menghina nanti ketawa-ketawa sendiri, malu dengan apa yang sudah diperankannya. Yang menyesat-nyesatkan nanti akan malu sendiri bila sudah dikasih kesadaran oleh Allah. Maka dari itu apapun yang diperankan Allah kepada Anda, yang penting Anda tenang, damai, Anda harus selalu bahagia, Anda harus selalu ridho dengan apa yang diperankan Allah kepada Anda. Itulah tandanya. Meskipun Anda melakukan kejelekan, namun bila Anda sadar, maka nanti akan baik. Itulah obatnya manusia dari segala macam penyakit, sehingga manusia sudah terbebas dari segala macam penyakit, sehat badannya, sehat jiwanya, awet muda, panjang umur, rezeki melimpah, tidak ada kekurangan suatu hal apapun. Jadi disitulah memang Anda saat ini diproses sebagai bocil, tapi Anda harus enjoy. Karena semua proses itu ya Allah sendiri yang memproses. Jadi sebenarnya saya dan Anda itu tidak ada bedanya. Tidak ada penghalang, tidak ada pemisahnya. Satu, Anda ya saya ya Anda. Jadi bila Anda mengolok-olok saya, menghina saya, merendahkan saya, apa bedanya? Anda menghina diri Anda sendiri, Anda menyesatkan diri Anda sendiri, hanya Anda menyakiti diri Anda sendiri. Itulah yang dimaksud ahli neraka itu kebanyakan orang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Itulah yang dimaksud manusia selalu sukanya mencela, mencaci orang lain. Itulah yang dimaksud orang itu mencakar-cakar dirinya sendiri.